Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihil abrarit thayyibin at-tahirin. Sahabat ummahat, dalam episode muqaddimah di video sebelumnya dijelaskan bahwa ada 7 aqobah atau 7 tanjakan yang harus dilalui oleh seorang muslim, seorang hamba dalam perjalanannya meraih kebahagiaan hakiki, meraih kenikmatan ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Dari 7 tanjakan tersebut, aqobah pertama adalah ilmu. Ilmu adalah poros utama dan di atasnya beredar segala sesuatu. Wa'lam annal ilma wal ibadah jauharoni. Sesungguhnya ilmu dan ibadah adalah 2 hal yang paling berharga. Sebab 2 hal tersebut kita bisa membaca dan mendengar karya-karya besar dari para ulama, daripada pemikir, bahkan karena ilmu dan ibadah diturunkan kitab-kitab dan diutuslah para rasul dan diciptakan langit, bumi dan seisinya. Sahabat, coba kita renungkan ayat yang sangat familiar ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini sangat sering kita dengar ya sahabat, dalam ini surat Az-Zariyat. Cukuplah ayat ini menjadi dalil agar kita memfokuskan diri pada ibadah. Ilmu dan ibadah adalah tujuan penciptaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pastikan kita tidak menyibukkan diri kecuali dalam ilmu dan ibadah. Yakinlah, kita tidak bersusah payah kecuali untuk ilmu dan ibadah. Sahabat ummahat, antara ilmu dan ibadah sudah pasti ilmu lebih utama. Fal ilmu aula bitaqdim. Sumber segala sesuatu dan ilmu adalah petunjuk. Nabi Muhammad SAW bersabda, ala adullukum ala ashrafi ahlil jannah? Qalu bala ya Rasulullah. Qala hum ulama'u ummati. Apakah mau kamu aku tunjukkan penghuni surga? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau menjawab, mereka adalah orang berilmu dari umatku. Ilmu adalah permata yang paling berharga, lebih mulia dibandingkan ibadah. Ibadah yang baik dan benar harus disertai dengan ilmu. Namun, ilmu tanpa diwujudkan menjadi ibadah laksana debu yang tiada artinya. Ilmu ibarat pohon dan ibadah adalah buahnya. Buah yang bagus tentu berasal dari pohon yang dirawat dengan bagus pula. Karena pohon adalah asal dari buah. Nabi bersabda, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal dan amal adalah pengikut ilmu. Ilmu adalah dasar yang menjadi fondasi ibadah. Ketaatan tidak akan berhasil dan keselamatan tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu, wajib mendahulukan ilmu untuk menyempurnakan ibadah. Sahabat ummahat, Rasulullah juga bersabda,
Inna nauman ala ilmin khairun min sholatin ala jahlin. Sesungguhnya tidur berdasarkan ilmu itu lebih baik dibanding sholat berdasarkan kebodohan. Sahabat, beribadah tanpa mempelajari ilmunya, maka ibadahnya akan serampangan, sembrono, tidak tahu ibadahnya benar atau salah, sah atau tidak. Nah, itu kalau tanpa ilmu. Selanjutnya, ia tidak akan mendapatkan apa-apa dari ibadah kecuali rasa lelah dan capek aja gitu loh. Udah capek-capek nggak dapat apa-apa. Sedangkan orang yang tidur tapi berdasarkan ilmu, misalkan nih tidurnya diniatkan tidur qailulah, yaitu tidur sejenak agar bisa bangun malam, maka tidurnya menjadi ibadah. Ya nggak sahabat? Oke, kita semua sudah tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ini sangat kita semua tahu ya sahabat ya, dalil ini. Namun bagaimana membangun niat menuntut ilmu yang benar? Menuntut ilmu dengan niat ikhlas untuk menghilangkan kebodohan, menghidupkan ghirah Islam, mencari ridha Allah, dan mensyukuri nikmat akal, nikmat kesehatan, sehingga bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ini dijelaskan dalam Sirajut Thalibin. Aqobah ilmu merupakan tanjakan yang sangat sulit dan berat. Banyak penuntut ilmu yang menyerah dan putus asa. Banyak pula yang tergelincir atau bahkan tersesat. Rasulullah SAW memperingatkan kita dalam hadis, man talabal ilma liyufakhira bihil ulama'a aw liyumariya bihi sufaha'a aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahullahu annar. Siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan agar ia dapat berbangga diri di hadapan ulama atau disejajarkan dengan para cendekiawan, atau agar ia mampu berargumentasi di hadapan orang-orang awam, atau supaya orang lain memandangnya dengan penuh hormat, maka Allah akan memasukkannya ke neraka. Ancamannya serem ya sahabat ya. Apalagi zaman sekarang, tidak sulit menemukan orang-orang yang menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan gelar, kenaikan pangkat, menaikkan status sosial dan lain-lain. Ya, semoga kita bisa menjaga niat menuntut ilmu dan terhindar dari niat yang salah dalam menuntut ilmu ya sahabat ya.